tanggal 7 bulan 9 Luas 19 Dai Nippon Teikoku mengumumkan bahwa akan memperkenankan kemerdekaan di kelak kemudian hari. Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia semakin terdesak. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September, Perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan dan juga menarik simpati kepada bangsa Indonesia. Adegan ini diberikannya kemerdekaan Indonesia diwakili oleh Tenno Heika kepada Insinyur Soekarno pada tanggal 7 September 1944. Pemerintah Jepang Kaiso menyatakan kepada seluruh masyarakat Hindia Timur. Setelah dikeluarkannya janji tersebut pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya Ichi Bangase dan Suroso. Kemudian pada tanggal 29 Mei 1945 diadakan sidang yang pertama kali atas usulan Dr. Rajiman Widyodiningrat untuk membahas dasar negara. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bangsa Indonesia ini akan menghadapi bangsa yang baru, bangsa yang akan menjaga dunia. Oleh karena itu, dalam sidang ini membahas dasar negara sebagai fondasi bangsa yang akan datang. Saya, Dr. Rajiman, dengan ini saya nyatakan rapat sudah dibuka. Kepada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk berpendapat atau yang memiliki saran yang bagus untuk menyongsong negara ini dengan memberikan usulan-usulan yang mengenai dasar negara. Silahkan kepada saudara-saudara saya, silahkan. Saya punya usul. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan juga budaya. Indonesia adalah negara yang sangat besar apabila kita dapat bersama. Oleh karena itu, Indonesia sangat perlu dasar negara untuk mengelola seluruh pihak dan seluruh bangsa. Terima kasih. Saya setuju dengan usul tadi. Kita negara Indonesia akan sebuah ideologi yang dapat mempersatukan. Terima kasih. Baiklah saudara-saudara, saya telah mendengarkan usulan-usulan dari kalian semua. Dan saya berpendapat bahwa negara Indonesia ini dapat dirumuskan dalam 5 poin saja. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Oh ya, saya akui. Saya berdiri perkataan Anda luar biasa. Tapi perlu diingat, Indonesia adalah negara yang bermayoritaskan Islam. Maka dari itu, Indonesia harus berlandaskan Islam. Bu Yasin, apa Anda tidak mendengarkan pembicaraan kita tadi? Yang kita bahas saat ini adalah landasan negara. Jadi yang kita kedua saat ini adalah sebuah landasan negara, bukan untuk kepentingan Anda saja. Ya, saya sepakat dengan usulan negara. Menurut saya, ide beliau mengandung unsur ketuhanan yang sekiranya dapat diterima oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat beragam. Bagaimana dengan Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia? Seharusnya Tenang saudara, kita tidak akan menemukan dasar negara. Jadi saya akhiri sidang hari ini dan kita lanjutkan. Selamat pagi para peserta rapat. Di sini kita akan membahas lagi bahasan dasar negara. Di
Dikarenakan kemarin belum bisa mencapai hal itu, maka laporan hasil kemarin akan disampaikan oleh Panji Suroso. Saudara-saudara sekalian, rapat tempo hari lalu kita telah mendapatkan dasar negara oleh yang dikemukakan oleh Bu Yemi. Tapi, poin berdasarkan pri ketuhanan itu masih belum sepakat untuk kita bahas. Baiklah, apakah saudara-saudara sekalian sudah menemukan tujuan negara yang baik? Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada gunanya lagi untuk kita membicarakan agama. Semua agama dan keyakinan hanya menuju kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu masih banyak yang berdasarkan yang penting mendesak untuk kita bahas. Tapi Bu, Indonesia ini punya mayoritas agama Islam. Saya tidak setuju. Kalau Anda masih belum pendapat seperti itu, kenapa Anda tidak membuat rapat sendiri? Tenang saudara-saudara, saya akan menyampaikan tentang dasar negara sebagai berikut. Adapun yang pertama, kesatuan. Kemudian yang kedua, kemanusiaan. Adapun yang ketiga adalah keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Terima kasih atas usulan-usulan saudara sekalian. Apakah masih ada pendapat yang lain? Jika tidak, maka kami lanjutkan. Saudara-saudara sekalian, kita semua sudah berkumpul selama 3 hari untuk membahas dasar negara. Kita belum menghasilkan dasar negara Indonesia sejak kelompok bersatu kepada kelompoknya masing-masing dan kepentingannya masing-masing. Saya mengadakan usulan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila, berarti 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme dan perikemanusiaan. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk merangkum itu semua, kita harus punya pedoman, yaitu Tuhan. Tetapi bukanlah Tuhan yang berdasarkan satu agama saja, sangat universal dan bisa diterima di semua kalangan masyarakat, segala rakyat yang mempunyai masing-masing agama, yaitu yang saya beri nama Pancasila. Kita bisa melalui tantangan sebagai bangsa merdeka. Merdeka! Merdeka! Tunggu sebentar. Bagaimana dengan usul kemarin tentang negara yang berlandaskan Islam? Bagaimana kalau saya berpendapat? Dipersilakan. Bagaimana jika dalam waktu leher ini gunakan untuk membentuk badan kecil yang dirumuskan dasar negara? Begini saja, berhubung kita belum bisa mendapatkan dasar negara, bagaimana kita buat panitia kecil untuk menyelesaikan masalah ini? Misalkan, bagaimana hasil rapat kemarin? Dipersilakan untuk menyampaikan. Terima kasih. Saya akan menyampaikan hasil sidang yang telah kami lakukan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia
Indonesia yang merdeka, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta 5. Dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan suara bulat anggota lain, kami menyetujui isi pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Kami, panitia kecil, akan kembali menyempurnakan lagi rancangan Undang-Undang Dasar. Saya selaku ketua panitia, saya melaporkan hasil kerja anggota. Yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar, rumusan yang sudah dirumuskan kelak kami dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, kesimpulan sidang kita kali ini, bentuk negara Indonesia, Republik, dan wilayah Indonesia yakni seluruh pulau Indonesia. Dianggap sudah menyelesaikan tugasnya, PPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI dibentuk guna melanjutkan rencana kemerdekaan yang lebih matang. Pada tanggal 9 Agustus 1945, 3 tokoh penting yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat dipanggil ke Dalat, Vietnam oleh pemerintah Jepang untuk membicarakan rencana kemerdekaan lebih lanjut. Namun, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Nagasaki dan Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu, di mana kondisi ini dimanfaatkan Indonesia untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Hingga pada akhirnya pada 17 Agustus 1945 dibacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta mewakili bangsa Indonesia.